Di kegelapan zaman yang telah lalu, terdapat seorang tokoh yang membangun sebuah legenda. Sosok yang dari awalnya tak terlihat istimewa, namun melalui keberaniannya, ia menciptakan sejarah. Dalam gemuruh peperangan dan cinta yang membara, lahirnya sebuah kerajaan yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kami. Kali ini kita akan menyelami kisah epik tentang sang pendiri kerajaan Singosari. Seorang pria yang legendaris, penuh intrik, cinta, dan keberanian, Ken Arok. Saya Cak Arif, mari kita menjelajahi kisahnya yang memukau dalam peradaban Indonesia. Kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang diperkirakan berdiri sejak 1222 Masehi. Sejarah pendirian kerajaan Singosari tidak terlepas dari kisah Ken Arok yang merupakan pengawal dari Kediri yang mampu mendirikan kerajaan sendiri. Sosok Ken Arok tertera dalam kitab Pararaton, sedangkan pada kitab Negara Kertagama tidak dijelaskan sama sekali nama tersebut. Kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Terdapat berbagai versi mengenai cerita Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, asal-usul Ken Arok masih belum diketahui secara pasti. Diduga Ken Arok lahir dari petani miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 Masehi. Diceritakan ibu dari Ken Arok merupakan istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Parah. Ketika Ken Arok lahir, ia dibuang oleh ibunya dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun justru Ken Arok ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh dewasa menjadi seorang pencuri dan perampok. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang Brahmana bernama Empu Loh Gawe. Empu Loh Gawe sedang mencari orang yang diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu. Empu Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti Ken Arok akan menjadi penguasa atau Cakravartin. Setelah meninggalkan kehidupan kejahatannya, kemudian Ken Arok dibawa Empu Loh Gawe menjadi pegawai Tunggul Ametung, seorang akuwu atau camat di Tumapel. Atas permohonan Brahmana Loh Gawe, Tunggul Ametung tidak dapat menolak permintaan tersebut. Ketika bekerja menjadi abdi dari Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri sematawayang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi. Ken Dedes digambarkan sebagai istri yang sangat cantik. Suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap ketika turun dari kereta kuda di taman. Ia melihat sinar yang membuat Ken Arok terpikat dengan Ken Dedes. Pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian bercerita kepada Empu Loh Gawe. Keinginan Ken Arok semakin menguat ketika Empu Loh Gawe menyebut bahwa Ken Dedes merupakan Nareswari, yaitu perempuan yang nantinya akan melahirkan raja-raja di Jawa. Mendengar niat jahat tersebut, Empu Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentu tidak menyetujui hal tersebut. Namun dengan kehendak yang sudah bulat serta dibutakan tahta kekuasaan dan wanita, membuat Ken Arok berniat melancarkan aksinya. Guna melancarkan niat jahatnya, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris kepada Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris yang dapat membunuh Tunggul Ametung dalam pekerjaan 1 tahun. Namun belum sampai setahun, Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat merebut keris yang belum sempurna dengan menusuk Empu Gandring menggunakan keris yang dibuatnya hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan membunuh 7 orang raja nantinya. Sekembalinya Ken Arok ke Tumapel, ia dengan sengaja meminjamkan keris ke Kebo Ijo. Keris tersebut dipamerkanlah Kebo Ijo ke seluruh rakyat Tumapel sebagai keris miliknya. Pada malam berikutnya, secara diam-diam Ken Arok mengambil kerisnya dan kemudian menyusup ke kamar Tunggul Ametung untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Ijo didakwa membunuh Tunggul Ametung karena terbukti keris yang digunakannya menancap di mayat Tunggul Ametung. Meskipun Ken Dedes mengetahui kejadian dibunuhnya Tunggul Ametung, ia luluh akan rayuan Ken Arok. Sepeninggal Tunggul Ametung, naiklah Ken Arok menjadi akuwu Tumapel dan menikahi Ken Dedes.
Ketika menikahi Kendedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Berdirinya Kerajaan Singosari. Ambisi Ken Arok tidak hanya sebatas merebut Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok melakukan pemberontakan terhadap Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran di Ganter. Keberhasilan pemberontakan tersebut mengukuhkan Tumapel menjadi wilayah yang merdeka lepas dari Kediri. Setelah itu Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi, dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa. Diperkirakan lokasi dari Kerajaan Singosari ada di Malang, Jawa Timur. Kematian Ken Arok. Setelah memerintah selama 5 tahun, antara tahun 1222 sampai dengan 1247 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Kendedes. Anusapati yang telah lama curiga terhadap Ken Arok mendapatkan kebenarannya dari Kendedes bahwa ayah kandungnya Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati menggunakan keris Empu Gandring sebagai cara membunuh. Keturunan. Dari perkawinannya dengan Kendedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singosari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Kisah Ken Arok telah memberikan cahaya pada jendela sejarah yang kini terbuka lebar bagi kita. Dalam langkahnya yang berani, ia telah meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menyaksikan kisah Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Dari kehidupannya yang penuh dengan liku-liku, kita belajar tentang keberanian, cinta, dan pentingnya memahami jejak sejarah untuk melangkah maju. Mari kita terus menjaga warisan peradaban yang berharga ini, agar terus menginspirasi dan mengajarkan nilai-nilai yang penting bagi generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan kisah-kisah menarik sejarah dan budaya di Cak Rif YouTube channel. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Cak Rif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.